الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang berbahagia, hari ini masih termasuk awal tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Perhitungan tahun Hijriah itu diawali sejak hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang setia dari Mekah menuju ke Madinah. Hijrah dari lingkungan yang diwarnai dengan kemusyrikan, kekafiran, menuju daerah yang lebih islami. Hijrah dari lingkungan yang terhambat kemajuan dakwah Islam, tumbuh kembangnya keimanan, menuju kepada daerah yang telah tumbuh berkembang keimanan, dan ada orang-orang yang siap menolong jihad Islam, siap mendukung perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu Ansor, penduduk muslim di Madinah. Tentang kemuliaan hijrah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Surat Al-Anfal ayat 74. Ya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan orang yang berjihad, berjuang fisabilillah, di jalan Allah, walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang telah memberikan tempat tinggal, wa nasaru, dan menolongnya, itu orang-orang Ansor, umat Islam di Madinah, itu memberikan tempat tinggal bagi muhajirin, umat Islam dari Mekah. Karena orang-orang muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah itu untuk menyelamatkan imannya. Mereka rela dengan ikhlas meninggalkan sawah ladangnya, kebun kurmanya, meninggalkan toko-tokonya, bahkan rela meninggalkan keluarganya yang belum beriman. Hijrah meninggalkan lingkungan yang diwadahi dengan kekafiran, kemusyrikan, hijrah menuju ke lingkungan yang lebih islami. Hijrah dari tempat tinggal yang terhambat kemajuan dakwahnya. Banyak orang-orang yang berpenyakit, musyrikin, kafirin, menuju kepada daerah yang telah subur pertumbuhan keimanan, dan banyak terkumpul orang-orang yang siap menolong, mendukungnya, yaitu golongan Ansorullah. Ya, ini sangat amat jelas. Nah, orang-orang yang beriman, yang hijrah, yang berjihad dengan harta dan jiwanya, memberikan pertolongan pada sesama muslim, yang berjuang, ya, membantunya mencukupkan kebutuhannya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Begitulah orang-orang yang imannya benar, ya, orang-orang yang mukmin sejati. Itu orang yang imannya benar. Itu apa? Dia beriman sungguh-sungguh, berhijrah, meninggalkan segala sesuatu yang buruk, berjihad dengan harta dan jiwanya, serta siap mendukung perjuangan Islam. Sahabat beriman yang berbahagia, kita tentu juga ingin melakukan hijrah agar kita mendapatkan kemuliaan, agar kita diridhoi Allah, agar kita termasuk orang-orang yang humul mu'minuna haqqan. Kalau Rasulullah dan para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu bagaimana dengan kita?
Apa yang harus kita lakukan dalam rangka hijrah itu? Maka marilah kita cermati sabda Rasulullah tentang hijrah yang dapat kita kerjakan di lingkungan kita saat ini. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibn Hibban dikatakan, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu, perbuatan, sikap, karakter, ucapan yang dilarang Allah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibn Hibban. Dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan, al-muhajiru man hajara sayyi'at. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang buruk. Meninggalkan segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Hijrah menuju kepada suatu lingkungan, budaya, sikap, perilaku, pengetahuan, akidah yang lebih memungkinkan kita masuk surga. Ya. Hijrah meninggalkan segala sesuatu yang buruk, kita tinggalkan menuju pada yang baik. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Ini surat Fussilat ayat 43. Dan tidaklah sama antara hasanah dengan sayyi'ah, itu tidak sama. Kebaikan dan keburukan itu tidak sama. Idfa billati ahsan. Tinggalkanlah, tolaklah keburukan itu, ya kita tampilkan yang hasanat. Ini jiwa orang-orang yang beriman, karakter orang-orang mukmin yang humul mukminuna haqqa itu adalah idfa billati ahsan. Tinggalkanlah, tolaklah segala sesuatu yang buruk, kita tampilkan yang hasanat. Jika kita mawas diri, muhasabah, sangat amat banyak perilaku yang buruk yang dilakukan oleh umat Islam saat ini di Indonesia termasuk pula. Pokoknya kita rubah, kita tinggalkan yang buruk, kita hijrah menuju pada yang baik. Contoh, kalau biasanya umat Islam mudah marah, maka tinggalkan, kita hijrah menuju sikap yang ramah. Kalau itu ada ibadah yang bid'ah, ibadah yang tidak ada tuntunannya, ya, yang tidak ada tuntunan. Rasulullah tidak mencontohkan, para sahabat Nabi tidak mencontohkan, tapi ada di lingkungan kita, di tetangga kita. Ini namanya bid'ah. Ada pula yang malas menjadi terengginas, yang suka mengganggu, ya, mendatangkan mafsadat, madorot. Kita tinggalkan budaya itu, kita hijrah pada perilaku yang rahmatan lil alamin. Banyak kebiasaan umat Islam yang masih suka mengganggu. Misalnya ewuh mantenan nutup jalan. Ada pula yang Jumatan. Ya, Jumatan. Kalau sholat Jumat kemudian tidak memenuhi ruangan masjidnya, kemudian sampai di jalan, itu gak masalah, darurat. Tapi kalau yang namanya manten itu kan bisa di planning. Banyak di kampung-kampung itu, di kampung itu punya gedung pertemuan yang luas, punya masjid. Tapi kalau mantu suka nutup jalan. Ada juga takbiran. Takbirnya nutup jalan. Yang diperintahkan kan walitu kabirullah, bertakbirlah, bukan tutuplah jalan. Artinya kita bisa bertakbir di rumah, di masjid, bisa, pahalanya penuh. Kenapa harus di jalan, menutup jalan? Ada pula bahkan ya takmir masjid, tokoh-tokoh Islam itu yang berbuat salah tapi mengira itu baik. Contohnya pengajian nutup jalan padahal masjidnya dikosongkan.
Ya, kecuali di masjid sudah penuh, melebar ke halaman masjid, di jalan nggak masalah dengan pengaturan yang sebaik-baiknya. Ya, tapi kalau masjidnya kosong, tidak di tempat itu, justru ngebaidal itu sesuatu yang sayyi'at. Kalau menutup jalan itu, kalau manusia orang-orang ya, jalan tertutup masih memungkinkan bisa melipir-melipir. Motor masih mudah belok. Coba bayangkan kalau itu yang tertutup, yang terhambat itu mobil yang besar, tentu akan menghambat ya perjalanan, menyulitkan orang lain. Ya, bagaimana ketika di sebelah sana itu kemudian ada kebakaran, akan tertutup mobil pemadam kebakaran dan sebagainya. Banyak peristiwa terjadi. Pernah terjadi ada di suatu kampung. Itu umat Islam, sebagian umat Islam yang belum paham, belum mendapat hidayah, itu takbiran malam hari raya menggunakan pengeras suara sampai larut malam. Kemudian ada yang terganggu, tidak bisa tidur. Kemudian orangnya tadi kemudian sebenarnya kan mau protes, mau memberikan saran jangan sampai malam. Kalau mau takbir juga boleh, tapi tidak perlu pakai pengeras suara. Pengeras suaranya dibatasi. Tapi umat Islam yang belum paham tadi tetap bertakbir pakai pengeras suara. Jika ada yang marah, kemudian mic-nya diambil, dipotong. Jadi masalah. Sama-sama ya, yang pengurus takbir juga tidak dong. Bagaimana Islam mengatur, tidak rahmatan lil alamin, ya. Begitu pula yang mengambil kemudian menjadi langkah seperti itu. Ini sesuatu yang tidak rahmatan lil alamin. Maka yang semacam itu adalah kita hijrah, kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan segala sesuatu yang mendatangkan keburukan. Al-muhajiru man hajaru sayyi'at. Orang hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang buruk. Ya. Al-muslimun man salimal muslimun milisanihi wa yadi. Yang dikatakan orang muslim itu adalah orang muslim lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Sangat tidak ya baik umat Islam baru saja sholat mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga panjenengan selamat. Ya, dari sebelah kanannya, semoga panjenengan selamat. Begitu selesai sholat, jalannya ditutup. Ini kan paradok, bertentangan. Artinya bahwa umat Islam tadi ketika mengucapkan pada akhir sholat, mengucapkan assalamualaikum, tidak do maksudnya. Itu merupakan target dari Allah. Orang yang beriman itu ketika sholat itu kan hablum minallah, hubungi baik pada Allah. Nah, setelah selesai sholat, artinya menutup sholat dengan Allah memerintah pada kita akan kita juga sama-sama berhubungan baik dengan sesama manusia. Tebarkan salam sesama manusia, berikan keselamatan, jangan mengganggu pada lingkungan kita. Assalamualaikum, mudah-mudahan panjenengan selamat. Assalamualaikum, mudah-mudahan panjenengan selamat. Jangan sampai orang Islam mengganggu orang Islam lainnya. Ini perlu difahami konteksnya dalam rangka kita hijrah. Hijrah ilallah, hijrah kepada Allah, hijrah kepada petunjuk yang lebih lurus. Jemaah haji, ada yang melaksanakan haji dengan riya. Kalau tidak disebut Pak Haji, marah. Di depan namanya dikasih huruf H, agar orang tahu bahwa saya sudah haji. Hajinya karena riya, maka kita hijrah ikhlas. Tidak harus ditulis, tidak perlu ditulis. Huruf hanya itu tidak perlu ditulis. Tidak ada satu riwayat dalam sebuah hadis dikatakan Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar bin Khattab. Tidak pernah ada. Karena haji merupakan rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau mau ditulis lengkap. Syahadat S, sholat S, zakat Z, P, puasa.
Yang terakhir haji. SSZP H. Kan tidak logis, tidak layak. Kita diperintahkan ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Diperintah untuk memurnikan dalam beragama. Maka perilaku riya adalah kita tinggalkan. Hijrah dari riya menuju ke mukhlisin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kekuatan jiwa, kekuatan iman untuk bisa hijrah. Hijrah ya, al-muhajiru man hajar sayyi'at. Orang yang hijrah adalah yang meninggal segala sesuatu yang buruk menuju kepada yang lebih khairat, menuju kepada yang lebih hasanat. Mudah-mudahan Allah meridhoi, Allah memfasilitasi, Allah membimbing kita pada jalan yang lebih lurus. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.